Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Syadiah. Pada saat ini saya mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan nomor induk mahasiswa 254041105001. Saat ini saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN pada program PPG Batch 2 Kemenag tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Baiklah, sebelumnya semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Nah, seperti biasa, kalau di dalam ruangan itu kita tidak boleh menggunakan apa? Topinya disimpan di atas meja dulu. Nah, baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Silakan Sauki. Hari ini silahkan lihat kanan kiri kalian, ada tidak teman kalian yang tidak masuk hari ini? Ada. Pino. Kenapa Pino tidak masuk? Sakit. Baiklah, kita doakan semoga Pino cepat diberikan kesembuhan dan kesehatan agar besok bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Amin, amin. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, kita sama-sama membaca Asmaul Husna terlebih dahulu. Siapkan dulu ya.
Udah siap? Ya, sama-sama ya. Ikutin. Baiklah, terima kasih anak-anak. Dengan kita membaca surat Asmaul Husna sebelum belajar, semoga apa yang kalian dapatkan, apa yang disampaikan hari ini bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu, minggu kemarin kita sudah belajar apa saja? Ya, Kenan? Belajar apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, pintar, Kenan. Nah, pengertian dari surat Al-Alaq itu sendiri ada yang masih ingat apa? Saya Bu. Iya, Gios? Apa pengertian dari Al-Alaq? Segumpal barat. Pengertiannya yaitu segumpal darah. Terima kasih Gios, pintar. Satu lagi dari surat Al-Alaq ada ayat yang berbunyi Iqra. Nah, siapa yang tahu pengertian dari Iqra? Siapa namanya? Regina. Apa Regina? Artinya bacalah. Nah, dari kita mempelajari surat dari kita mempelajari surat Al-Alaq,
Allah menyampaikan bahwa kita dianjurkan untuk belajar. Nah, di situ berbunyi tentang apa? Berbunyi Iqra yang artinya bacalah. Berarti kita diharuskan untuk belajar. Nah, dan dari pengertian surat Al-Alaq tadi yaitu tentang segumpal darah. Nah, di situ menceritakan atau Allah sampaikan bahwa kita manusia itu diciptakan dari segumpal darah. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang sifat wajib bagi Allah. Ada yang tahu berapa jumlahnya? Lima enggak? Baiklah, ikuti sama-sama ya. Baiklah, terima kasih anak-anak hebat dengan membacakan surat Al-Asmaul Husna sebelum belajar. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini, apa yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, sebelum belajar, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang apa saja. Ada yang masih ingat? Ya kan? 1 sampai 5. Kita belajar tentang surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Pintar. Nah, pengertian dari Al-Alaq itu sendiri siapa yang masih ingat? Ya, Bu. Ya, Gios? Artinya segumpal darah. Pintar. Nah, di surat Al-Alaq ada kalimat yang Allah sampaikan yaitu tentang yaitu kalimatnya Iqra. Nah, ada yang tahu arti dari Iqra? Ya, Bu. Ya, siapa? Regina apa? Bacalah. Artinya bacalah. Nah, dari kesimpulannya dengan kita mempelajari surat Al-Alaq,
di situ terdapat bacaan Iqra, yaitu bacalah. Nah, Allah menganjurkan kita untuk belajar, ya, untuk belajar mulai dari belajar di sekolah, belajar di rumah juga. Nah, dari surat Al-Alaq itu sendiri, Allah menceritakan bahwa kita diciptakan dari segumpal darah. Baiklah, kita lanjut ke pelajaran kelas 3 hari ini, yaitu tentang sifat-sifat wajib bagi Allah. Ada yang tahu sifat-sifat wajib bagi Allah? Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada, Ibu akan bahas materi hari ini, yaitu tentang sifat wajib bagi Allah. Nah, tujuan kita mempelajari sifat wajib bagi Allah agar kita mengenal lebih jauh sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Nah, sudah siap belajar hari ini anak-anak? Kalau sudah siap, silahkan keluarkan alat tulisnya terlebih dahulu. Ya, mati lampu ya. Dan apa-apa nanti kita pakai saja alat peraga. Dan ditempel dulu ya. Baiklah, mati lampu bukan halangan untuk kita tidak belajar ya. Nah, di sini Ibu pelajaran ini kita akan mempelajari tentang sifat wajib bagi Allah, yaitu yang berjumlah 20. Berapa? 20. Pengertian dari sifat wajib itu sendiri yaitu Allah mempunyai sifat-sifat kesempurnaan yang pasti dimiliki, ya, wajib dimiliki, yaitu yang terdiri dari wujud,
Idam, bako, mukhalafatul lil hawadisi, ilmu binafsi, wahdaniyah, kudrah, iradat, ilmu, ayat, sama, basor, kalam, qadirat, muridan, aliman, sami'an, basiron, mutakaliman. Ada yang tertinggal belum? Pokoknya. Mulai. Pengertian dari wujud yang berarti Allah itu ada, kidam yaitu terdahulu, bako yaitu kekal, mukhalafatul hawadisi yaitu berbeda dengan makhluk, qiyamuhu binafsihi yaitu berdiri sendiri, wadaniyah esa, kudrah kuasa, iroda yaitu berkehendak, ilmu mengetahui, hayat yaitu hidup, sama yaitu mendengar, basor yaitu melihat, kalam yaitu berfirman, qadiron zat yang kuasa, muridan yaitu zat yang menentukan, aliman yaitu zat yang mengetahui, hayyan zat yang hidup, sami'an zat yang mendengarkan, basiron zat yang melihat, dan mutakaliman yaitu zat yang berfirman. Nah, baiklah, supaya lebih menikmati pelajaran tentang sifat wajib bagi Allah, kita sama-sama menyanyikan lagu. Baiklah, kita sama-sama menyanyikan lagu sifat-sifat wajib bagi Allah agar mudah dihafal ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Baiklah, baiklah, coba ibu mau mendengarkan, ulangi lagi kita tanpa musik ya, sama-sama. 1, 2, 3. Wujud
terima kasih. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang sifat-sifat wajib bagi Allah. Yang pertama yaitu wujud. Pengertian wujud itu sendiri yaitu ada. Nah, pengertiannya yaitu bahwa Allah itu ada. Bagaimana kita meyakini bahwa Allah itu ada? Yaitu dengan apa? Dengan baiklah, untuk mengetahui bahwa Allah itu ada, untuk kita meyakini bahwa Allah itu ada, coba dengan apa? Ada yang tahu? Dengan melihat apa? Gunung. Selain gunung, apa lagi? Ada yang tahu? Laut. Apa lagi? Manusia, ya. Jadi intinya dengan melihat ciptaan Allah, yaitu alam semesta beserta isinya itu apa? Yaitu kita sebagai makhluk hidup, ya, manusia, hewan, tumbuhan, dan planet dan sebagainya. Allah mampu menciptakan itu semua. Jadi kita harus yakin bahwa Allah itu ada. Nah, yang kedua yaitu kidam. Kidam yaitu dahulu, atau Allah ada sebelum alam diciptakan, sebelum makhluk hidup diciptakan. Allah itu sudah ada lebih dahulu, ya. Yang ketiga yaitu bako. Bako itu artinya kekal. Nah, kekal itu tidak rusak. Kalau kita manusia ada matinya, benda-benda ada rusaknya, tapi Allah tidak akan pernah rusak, ya. Dan yang keempat yaitu mukhalafatul lil hawadisi. Itu Allah berbeda dengan makhluk ciptaannya. Kalau kita manusia ada mirip-miripnya, kayak Gina misalnya mirip dengan Rani, atau Kenan mirip dengan Rido. Tapi kalau Allah tidak kalau Allah tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Nah, yang kelima yaitu qiyamuhu binafsihi, yang artinya Allah berdiri sendiri tanpa bantuan siapapun, tanpa bantuan malaikat, rasul, atau makhluk ciptaan. Hanya Allah mampu menciptakan alam semesta, planet, dan makhluknya itu sendiri. Nah, baiklah, untuk mengenal lebih jauh sifat-sifat wajib bagi Allah, kita bagi kelompok seperti minggu kemarin. Silahkan dibentuk kelompoknya masing-masing. Ayo. Nah, kelompoknya yang minggu kemarin. Pas mejanya silahkan disatukan, didekatin, tok, mangga. Oke. Makanya dari kelompok minggu kemarin siapa saja, Sok? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 kan? 4 kelompok. Tok, mangga. Gimana untuk bagian 4 orang? Ini per kelompok ya. Nah, kalian isi mulai dari nama dan nomor absen. Nah, perhatikan dulu. Menjelaskan dulu. Nanti dijelaskan ya bagaimana cara pengisiannya. Di sini perhatikan di halaman depan, silakan kalian isi nama dan kelompoknya ya. Di bagian yang pertama perhatikan ada di bagian masing-masing bukunya, masing-masing KTP-nya. Silakan ya. Baiklah, nanti kalian tulis nama dan kelompok ya. Nama kelompok 1 ada 4 orang, tulis ke 4 orangnya ya, ke 4 namanya. Nah, di sini perhatikan di lembar yang pertama.
sifat wajib Allah yang sesuai dengan petunjuk berikut. Nah, di sini yang pertama yaitu ada tenan dan Allah itu abadi dan tidak berubah. Nah, berarti berkaitan dengan sifat wajib Allah yang mana? Yang pertama, kedua, ketiga atau sampai dengan 20 ya. Yang kedua, Allah mendengar semua perkataan kita baik yang diucapkan maupun yang tidak diucapkan. Allah Maha mendengar. Itu sifat wajibnya apa? Yang ketiga, Allah mengetahui segalanya baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Apa tuh di sifat wajib bagi Allahnya? Yang selanjutnya, Allah melihat segala sesuatu yang kita lakukan dimanapun kita berada, baik siang maupun malam, baik cerah maupun sedang gelap. Jadi Allah Maha melihat. Itu terdapat dalam sifat wajib yang nomor berapa? Yang selanjutnya yaitu Allah berkuasa atas alam semesta dengan mengatur segala sesuatu di alam semesta. Yang selanjutnya yaitu Allah tidak membutuhkan pertolongan atau bergantung kepada siapapun. Jadi kalimat di sini apa sifat wajibnya? Tulis masing-masing sampai dengan selesai. Nah, di lembaran kedua silakan dibuka. Di lembaran kedua silakan tulis lagi nama dan kelasnya ya. Yang pertama yaitu wujud. Arti dari wujud itu apa? Yang kedua kidam artinya apa? Bako apa? Muhalafatul hawadisi kiamu binafsihi wadanya sudah irodat ilmu. Nah, yang bagian duanya itu tulis dulu sifat wajibnya ya. Ditulis sifat wajib bagi Allahnya itu apa? Dari arti Allah Maha mendengar. Tulis sifat wajibnya apa? Jadi kebalikan dari yang di sampingnya ya. Yang pertama. Yang kedua Maha berfirman. Apa? Sudah dijelaskan tadi ya. Yang ketiga Maha melihat, Maha kuasa, Maha mengetahui, Maha berkehendak, berdiri sendiri, Maha esa dan Maha berkata-kata. Mangga silakan dikerjakan. Nanti kalau ada yang tidak tahu atau yang kurang paham silakan boleh lihat ke depan ya. Silakan dikerjakan. Boleh yang tidak tahu boleh lihat ke depan ya. Yang tidak tahu artinya silakan boleh lihat ke depan. Allah tidak bisa dan bako. Tidak mudah rusak. Apa? Iya sana. Ya. Sekarang akan mendengar Allah itu pasti ada apa? Awalnya apa? Allah mendengar semua perkataan kita baik yang baik yang Woi,
yang satu orang yang lihat dan satu orang yang nulis. Allah Maha mengetahui sifat apa? Mengetahui ya. Pengertian mengetahui sifat wajibnya apa? Hari ini Allah mau mengenal sifat wajibnya apa? Sama aja, sama enggak tulisan? Ada?
supaya kita semangat lagi. Sok, tepuk semangat bareng dulu ya. Tepuk semangat bareng. Alhamdulillah, walaupun sudah siang ya, tapi tetap semangat. Dan silakan dari kelompok kita kelompok dari kelompok sana 10 untuk mewakilkan hasil kerja, membacakan hasil kerja kelompok ini. Siapa di kelompok ini? Salsa. Oke, Salsa silakan lanjut depan. Saya Salsa dari kelompok 1 membacakan hasil dari kelompok hari ini. Allah itu abadi dan tidak berubah. Bako Allah mendengar semua perkataan kita, baik yang diucapkan maupun yang tidak sama. Allah mengetahui segalanya, baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Ilmu Allah melihat segala sesuatu yang kita lakukan dimanapun kita berada. Allah berkuasa atas alam semesta dengan tahu segala sesuatu di alam semesta ini. Allah tidak membutuhkan pertolongan atau disanjungkan dari siapapun. Tepuk sawer. Baiklah, kita lanjut ke kelompok 2. Silakan perwakilan. Siapa? Lukman. Lukman dari kelompok. Jalannya dia, silakan. Ya, jalannya ulangi. Yang lainnya mendengar kita silakan. Iya, baiklah. Semuanya kita kasih tepuk salut. Nah, sekarang kelompok 3 siap. Siapa yang mau membacakan hasilnya? Ya, memang. Yang kencang aja ya, yang harus dia terdengar sama temennya. Jangan boleh di sini. Jangan terlalu. Sifat wajib bagi Allah. Allah itu abadi dan tidak berubah. Allah itu Allah mendengar semua perkataan kita yang kita baik yang diucapkan maupun yang tidak. Sama Allah mengetahui segalanya, baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Allah melihat segala sesuatu yang kita lakukan. Allah berkuasa atas alam semesta dengan segala sesuatu di alam semesta ini. Allah tidak membutuhkan pertolongan atau bergantung pada siapapun yang tidak pilih. Iya, terima kasih. Tepuk salut. Nah, terima kasih Kenan dari kelompok 3. Selanjutnya dari kelompok 4. Siapa yang akan membacakan? Cici. Yang lainnya dengarkan ya. Cici suaranya agak dikencangin lagi biar terdengar sama temennya. Saya Cici, perwakilan dari kelompok 4. Saya akan hasil kerja kelompok hari ini. Allah itu abadi dan tidak berubah. Bako Allah mendengar semua perkataan kita yang baik diucapkan maupun yang tidak sama. Allah mengetahui segalanya, baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Allah melihat segala sesuatu yang kita lakukan dimanapun kita berada. Basor Allah
Terima kasih sekali lagi. Tepuk salut. Yang terakhir kelompok 5. So, siapa yang mau membacakan hasil kerja kelompoknya? Ya, siapa? Ejema. Suaranya yang lainnya dengarkan ya. Sudah di depan ya. Biar kelihatan. Yuk, ulangi. Angkatkan suaranya. Saya adalah perwakilan dari kelompok 5 akan membacakan hasil kerja kelompok hari ini. Allah itu ada abadi dan tidak berubah. Makon Allah mendengar semua perkataan kita, baik yang ucapkan maupun yang tidak sama. Allah mengetahui segala baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Ilmu Allah melihat segala sesuatu yang kita lakukan dimanapun kita berada. Nasr Allah berkuasa atas alam semesta dengan mengatur segala sesuatu di alam semesta ini. Allah tidak membutuhkan pertolongan atau bergantung pada sifat apapun. Terima kasih anak-anak ibu. Sekali lagi tepuk salut. Jempol, salut. Baiklah. Baiklah, terima kasih anak-anak hebat, anak-anak ibu sudah pintar, sudah bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian hari ini. Nah, sebelumnya silakan lihat dulu lembar kerjanya kalian. Yang pertama yaitu Allah itu abadi dan tidak berubah. Itu arti dari sifat apa? Yang kedua, Allah Maha mendengar semua perkataan kita, baik yang diucapkan maupun yang tidak diucapkan. Yang ketiga, Allah mengetahui segalanya, baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Arti dari sifat apa? Ilmu. Yang selanjutnya, Allah melihat segala sesuatu yang kita lakukan dimanapun kita berada. Arti dari sifat apa? Yang selanjutnya, Allah berkuasa atas alam semesta dengan mengatur segala sesuatu di alam semesta ini. Arti dari sifat apa? Dan yang terakhir, Allah tidak membutuhkan pertolongan atau bergantung kepada siapapun. Arti dari sifat dari sifat apa? Baiklah, silakan hasil kerja kelompoknya dikumpulkan. Kelompok 4 dan kelompok 5. Baiklah, setelah ibu lihat satu persatu dari tiap kelompoknya, alhamdulillah semuanya jawabannya sudah benar, sudah dapat 100 semua. Silakan tepuk tangan dulu. Sudah, silakan bilang. Baiklah, untuk mengukur kemampuan kalian, pengetahuan kalian di hasil kerja kelompok hari ini, ibu akan mengevaluasi pelajaran hari ini. Tapi sebelumnya, silakan tempat duduknya dirapikan kembali seperti semula.
setelah kalian mengerjakan tugas kelompok, tujuannya supaya kalian mengenal lebih tentang sifat-sifat Allah yang 20. Nah, kesimpulan dari materi sifat wajib bagi Allah agar kita menunjukkan tanda-tanda adanya Allah dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut atau dengan kita menerapkan di kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama yaitu meyakinkan hati atau menetapkan di hati bahwa Allah itu ada, yaitu tadi dengan melihat ciptaannya. Yang kedua yaitu mengamati dan memikirkan segala ciptaan Allah, dan yang ketiga yaitu menunjukkan adanya Allah melalui dalil atau keterangan yang bersumber dari Al-Quran. Ya. Baiklah, untuk mengukur kemampuan kalian masing-masing setelah bekerja kelompok, Ibu akan mengevaluasi kalian ya. Ibu akan bagikan silakan dikerjakan masing-masing ya. Silakan diisi dari pertanyaan-pertanyaan nomor 1 sampai dengan 5, dan jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Langsung dulu jawabannya ya. Jadi tidak menyangka. Kerjakan yang kalian nggak bisa dulu ya. Artinya apa itu? Sudah selesai semua? Ya. Yang sudah silakan dikumpulkan di depan. Terima kasih anak-anak. Tapi Ibu nilainya nanti ya setelah pulang sekolah. Baiklah, terima kasih anak-anak. Nanti Ibu nilai nanti setelah pulang sekolah ya. Baiklah, sebelumnya semangat, tepuk semangat baru.
Baiklah, sebelum ditutup, Ibu mau bertanya dulu nih. Bagaimana pelajaran hari ini? Senang tidak? Bagaimana Ibu menyampaikan materinya? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum ditutup pelajaran hari ini, Ibu akan bertanya lagi apa yang kita pelajari hari ini. Hari ini kita belajar apa? Cepat. Berapa jumlahnya semuanya? 20. Nah, nanti untuk PR hari ini kalian di rumah hafalkan lagi sifat wajib bagi Allah yang 20. Nanti minggu depan Ibu akan tanyakan lagi satu persatu, dihafalkan sifat wajib bagi Allahnya berikut artinya. Siap? Siap. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum ditutup, Ibu mohon maaf apabila apa yang Ibu sampaikan atau ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan atau salah, mohon dimaafkan yang bisa bertanya. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Silahkan dipimpin lagi oleh David. Enggak. Silakan rapikan tas dan buku masing-masing dan duduk di bangku masing-masing. Berbaris. Nanti posisi yang dan silakan untuk barisan ini terlebih dahulu, silakan. Makasih ya. Jangan pulang.